Aziza? Ada. Baik, hadir semua ya. Hari ini kita akan mempelajari Al-Quran dan hadis. Materinya hadis tentang persaudaraan. Ibu mau tanya, apa sih yang kalian ketahui mengenai persaudaraan? Nggak tahu. Mungkin ikatan atau hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, seperti adik kakak gitu, Bu. Ya, bisa seperti itu. Tetapi persaudaraan secara umum adalah ikatan antara dua orang atau lebih yang tidak selalu sedarah. Bisa juga sesama muslim. Persaudaraan dalam Islam disebut dengan ukhuwah. Jadi, kita sebagai orang muslim harus menjaga persaudaraan. Agar apa? Agar rukun dan bisa bersatu. Di sini ada hadis mengenai persaudaraan. Ibu bacakan terlebih dahulu, nanti kalian mendengarkan ya. Setelah itu, kita akan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka asabi'ahu. Artinya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang sebagian menguatkan sebagian yang lain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka asabi'ahu. Artinya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang sebagian menguatkan sebagian yang lain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan jari-jarinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mufradat dari hadis tentang persaudaraan. Ibu contohkan, ibu bacakan, nanti kalian tirukan ya. Bisa dimengerti? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu lil mu'mini. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain. Ayo tirukan. Al-mu'minu lil mu'mini. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain kal bunyani, seperti sebuah bangunan. Kal bunyani, seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Yashuddu ba'duhu ba'dan, sebagian menguatkan sebagian yang lain.
syabbaka asabi'ahu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggeramkan jari-jarinya. Wa syabbaka asabi'ahu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggeramkan jari-jarinya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, Ibu minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan membacakan hadis tentang persaudaraan. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Rika. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu minal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa sabbaka asabi'ahu. Jadi Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang sebagian menguatkan sebagian yang lain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim. Baik, selanjutnya Ibu minta kalian menulis hadis tentang persaudaraan di buku masing-masing ya. Ya, Bu. Setelah kita belajar tentang hadis, tadi hadisnya tentang persaudaraan. Nah, sekarang kita belajar tentang isi kandungan dari hadis yang kita pelajari. Dalam hadis disebutkan bahwa mukmin dengan mukmin yang lainnya itu digambarkan seperti bangunan yang saling menguatkan. Demikian juga dengan seorang mukmin yang menjadi pelindung antara mukmin yang lainnya. Seperti kita itu mukmin satu dengan mukmin lainnya itu seperti satu tubuh, atau tadi digambarkan seperti satu bangunan. Nah, jika salah satu dari anggota tubuh kita sakit, kita merasakan sakit apa tidak? Sakit. Ya kan? Nah, jadi sama halnya seperti seorang mukmin yang masing-masing dari kita itu satu tubuh gitu. Jadi kalau ada mukmin yang lain itu sakit, hendaknya kita menjenguknya, atau ada musibah kita membantunya. Kemudian kita lihat gambar berikut ini. Nah, gambar pertama yaitu orang apa ini? Orang berkelahi ya. Sekarang Ibu tanya, berkelahi itu merupakan perbuatan yang baik apa yang buruk? Buruk. Perbuatan yang buruk kan? Nah, dari situ kita dengan sesama teman kita yang ada di sekolah itu tidak boleh berkelahi, karena berkelahi itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, perbuatan yang buruk tadi itu bisa menghancurkan apa? Menghancurkan apa? Iya, kita jadi marah-marahan, kemudian jadi apa? Kalau marah-marahan kita jadi nggak mau sama-sama kan, yang menimbulkan perpecahan. Nah, dari sini kita dengan teman kita harus saling hidup rukun, hidup damai, dan memperkokoh tali persaudaraan. Kemudian, nah ini ada gambar kedua. Dari gambar kedua ini gambarnya bersalaman. Biasanya kalau bersalaman itu apa? Kalau melakukan kesalahan kita minta maaf. Iya, minta maaf. Jadi kalau kita melakukan kesalahan ya kita minta maaf. Atau ketika kita yang seumpama teman kita berbuat salah kepada kita, jadi kita memaafkan begitu.
menjaga kerukunan supaya tali persaudaraan kita tidak putus. Kemudian ini gambar yang ketiga, gambar apa? Nah, ini gambarnya bersih-bersih kelas ya. Bersih-bersih kelas di sini apa hubungannya dengan apa yang sedang kita pelajari hari ini tentang persaudaraan. Jadi ketika kita sama-sama membersihkan kelas, kita memiliki tanggung jawab yang sama. Kita sama-sama membersihkan kelas, sama-sama saling tolong menolong. Kalau kita saling tolong menolong, itu berarti kita merupakan perbuatan untuk memperkuat tali persaudaraan. Kemudian kerukunan itu tidak hanya kita lakukan di sekolah saja, tetapi juga kita bisa lakukan di sekitar rumah kita. Misalnya, ketika tetangga kita sakit, kita menjenguknya. Menjenguk itu kita bisa mempererat tali silaturahmi dan juga mempererat tali persaudaraan. Ya. Jadi ketika orang merasa diperhatikan ketika sakit, itu kan senang, ya enggak? Ya kan? Nah, begitupun kita kalau ada tetangga yang sakit, jadi kita menjenguknya. Kemudian kalau tetangga kita atau teman yang ada di sekitar rumah kita itu terkena musibah, jadi kita harus membantunya untuk meringankan apa yang bisa kita bantu gitu. Kemudian juga tolong menolong gitu, apa yang bisa kita tolong ketika tetangga kita membutuhkan pertolongan. Hal itu dilakukan yaitu untuk mempererat tali persaudaraan supaya tali persaudaraan kita itu tidak putus. Jadi kita bisa hidup rukun dan damai. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kita sebagai orang muslim hendaknya yaitu yang pertama saling hidup rukun tanpa bermusuhan. Tadi sudah kita contohkan di lingkungan sekolah dan di lingkungan di sekitar rumah kita. Kemudian saling membantu dan tolong menolong terhadap sesama teman ataupun dengan tetangga yang ada di rumah, yang ada di lingkungan gitu. Kalau seumpama nggak di rumah, kemudian seumpama di mana gitu. Nah, kalau kita itu seorang muslim, jadi kalau ada masalah ditolong gitu, meskipun mungkin itu bukan tetangga kita gitu ya. Kemudian saling berbuat baik. Nah, berbuat baik itu tadi contohnya apa, yuk? Berbuat baik, seumpama berbuat baik kepada teman. Kalau seumpama temannya nggak bawa uang, temannya diapakan? Dikasih apa? Uang. Dikasih uang, iya, bagus sekali. Atau mungkin bisa dikasih jajan gitu ya, kalau seumpama jajan terus nggak bawa uang. Nah, baik seperti itu. Kemudian ini ada soal, silakan dikerjakan ya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai dikumpulkan di depan. Wah, ini sepertinya jawabannya bagus-bagus sekali ya. Tapi kita akan bahas soal ini minggu depan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari tentang hadis persaudaraan, kemudian artinya dan juga isi kandungannya. Dan sekarang anak-anak bisa berkemas. Nah, bisa berkemas semua. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jangan lupa dipelajari lagi ya tentang hadis tadi.
isi kandungan yang kita sudah pelajari dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti saling hidup rukun tanpa bermusuhan, saling membantu dan saling menolong antar sesama. Sekarang anak-anak boleh pulang. Dari Ibu sekian, wassalamualaikum.